Di episode sebelumnya, Wahid dan istrinya Siti baru saja pindah ke rumah baru yang letaknya bersebelahan dengan rumah saudaranya, si Supri. Awalnya, Wahid mengira hidup akan lebih mudah karena dekat dengan keluarga. Tapi ternyata justru jadi sumber masalah. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk tonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Astagfirullah mas, hati-hati napa? Ini jalan banyak lubang loh. Lah, mobil kan ada sobek, Nur. Kalau gak bisa nerjang lubang, ya bukan mobil namanya. Tapi kan ini bukan mobil kita mas, mobil minjem. Jadi jangan kayak bawa mobil balap. Kalau ada yang rusak gimana? Halah, mobil bekas gini doang di bawah hati-hati amat. Ayo bawa Mercy aja. Tapi kan tetap, ini beli pakai uang orang mas. Hahaha, ya elah Nur, mobil kayak gini gue juga bisa beli kapan aja kalau mau. Cuma males aja nyicil bulanan. Ngapain repot-repot, minjem juga bisa. Kalau bisa beli ya beli, jangan pinjem terus. Ya, ngapain beli kalau bisa minjem? Irit dong. Lagian, Wahid juga pasti seneng kalau mobilnya kepake. Nggak cuma dipajang di garasi. Seneng apanya? Kalau tahu yang bawa ugal-ugalan gini mah mending gak dipinjemin. Kenapa ini mas? Nggak tahu, coba kita cek. Tuh kan mas, jadi pecah. Gara-gara ngebut sih. Ya wajar, namanya juga mobil bekas. Bannya udah tipis dari sananya. Salah siapa juga? Lah, kan kamu yang ngebut-ngebut. Udah tahu jalannya berlubang, masih aja dihantam. Emangnya aku sengaja? Lagian kalau mobil baru, ban gak segampang itu pecah. Ini juga salah Wahid. Beli mobil kok bekas. Kok jadi nyalahin Wahid? Kan kamu yang nyetir. Wahid pasti marah kalau sampai dia tahu. Gak bakal lah, paling juga ban doang bisa ditambal. Masa ban pecah aja dibesar-besarin? Udah bawa aja dulu ke bengkel. Pak, maaf, ini bannya nggak bisa ditambal, soalnya sobek di bagian samping. Mesti diganti. Ya, ganti ya. Berapa, Mas? Yang ukuran segini paling murah 800.000, Pak. 800. Bukannya 200 ribuan. Itu mah harga ban motor, Pak. Beda jauh sama mobil. Ini juga belum seberapa. Saya lihat-lihat ada rembesan oli juga di bagian bawah. Kemungkinan besar karena benturan keras pas di jalan tadi. Karter olinya kepentok. Kalau didiemin bisa makin bocor. Nanti oli bisa-bisa habis di jalan. Udah. Yang penting sekarang ganti ban aja dulu. Soal oli, paling juga rembes dikit doang. Tapi Pak, itu nggak bisa didiemin lama-lama. Kalau... Mas, saya bilang fokus di ban aja. Yang penting bisa balik, selesai. Yang lain belakangan. Halo Hit, mobil kamu banyak pecah nih di jalan. Posisi aku lagi di bengkel sekarang. Katanya gak bisa ditambal, harus diganti. Biayanya 1 juta. Loh, kok bisa pecah? Emangnya bawanya nggak hati-hati, Mas? Ya elah Hit, itu emang bannya udah tipis. Lagian kamu juga sih beli mobil bekas tapi nggak dicek dulu. Masa ban setipis itu dibiarin? Makanya lain kali kalau beli mobil tuh ajak orang bengkel dulu. Jangan cuma lihat bodinya doang. Bannya masih tebel kok, Mas. Orang temen aku juga ngecek kemarin.
Terus itu biaya gantinya gimana? Ya kamu lah yang ganti. Kan itu mobil kamu. Aku cuma minjem doang. Masa aku yang disuruh nanggung juga? Ya udah Hit, kirim aja duitnya sekarang ya. Nanti kelamaan ngantri, gantian montirnya. Aku juga lagi buru-buru nih. Mas, itu barusan telepon dari siapa? Kayaknya kelihatan tegang banget. Si Mas Supri, dia minta ganti uang ban. Katanya bocor pas dia pakai siang tadi. Biayanya 1 juta. 1 juta? Wah, banyak banget. Kok bisa sampai pecah? Emangnya nggak hati-hati? Nah itu, aku udah wanti-wanti supaya hati-hati. Tapi malah dia bilang bannya tipis. Wajar mobilnya bekas. Padahal bannya masih tebel. Ya ampun, sabar ya Mas. Nih, kopinya diminum dulu biar pikirannya lebih tenang. Enak banget nih kopi. Untung ada good day. Kalau enggak bisa jadi bad day gara-gara Mas Supri. Yang sabar ya Mas, orang kayak gitu memang suka nyari alasan. Jangan dibawa emosi. Masalahnya bukan uangnya, tapi sikapnya itu loh. Nyolot, celain orang, padahal dia yang salah. Aku ngerti kamu kesel, tapi kamu udah bener. Nggak nyalain dia di telepon, tetap tenang. Kadang orang kayak Mas Supri tuh memang gitu, suka nyari celah buat lepas tanggung jawab. Tapi lama-lama kelihatan juga kok siapa yang benar dan siapa yang salah. Tuh Hit mobilnya. Bannya udah diganti, udah mulus lagi. Jadi tenang aja. Iya, tapi kenapa bisa bocor? Emangnya gak hati-hati? Jangan nyalain aku dulu dong. Jalanan di sana emang parah. Lubangnya gede banget. Lagian mobilnya juga. Ya gitu, suspensinya keras, bannya tipis. Mana tahan jalanan rusak begitu. Padahal aku udah bilang dari awal, pelan-pelan aja. Aku sendiri selalu pelan kalau lewat situ. Ini malah jadi pecah, terus aku yang jadi keluar uang. Lah, kalau dari awal dicek bener bannya, gak bakal kejadian. Lagian belinya mobil bekas sih. Sekarang malah keluar uang 1 juta kan? Ya, anggap aja ini pelajaran, bro. Iya, pelajaran. Supaya lain kali lebih hati-hati minjemin ke orang. Hahaha. Iya, santai aja. Hidup jangan terlalu tegang, Hit. Yang penting mobil udah balik. Aman. Makasih ya. Gue balik dulu. Sejak kejadian ban pecah itu, bukannya kapok, Supri malah makin nyaman. Mobil Wahid jadi seperti milik bersama. Pinjam hari ini, pinjam lagi besok. Alasannya selalu mendesak. Kadang ke pasar, kadang antar istri. Bahkan pernah cuma buat cuci mata sore-sore. Aduh, jalannya kok rame banget sih. Mobil gede di kita aja susah lewat. Mana banyak motor nyelonong seenaknya. Lah, malah kabur. Tuh gimana nih? Bisa-bisa Wahid ngomel-ngomel. Aduh, kenapa juga tadi lewat sini? Gimana ini? Kok bisa baret gini? Itu tadi diserempet motor. Orangnya yang salah tuh. Jonong aja di gang kecil. Udah nyerempet, kabur pula. Ini mah bukan rempet kecil. Dari pintu depan sampai belakang, panjang banget. Mas Supri ngebut ya? Loh, jangan nuduh gitu dong. Aku udah hati-hati. Emang motornya aja yang ugal-ugalan. Lagian, mobil belum diselamatin sih.
Katanya kalau mobil baru, apalagi bekas, harus diguyur air kembang dulu. Bagi-bagi makanan ke tetangga, biar gak celaka. Astagfirullah, kok jadi nyalain saya sih? Aku cuma bilang fakta aja, Hit. Banyak orang yang ngalamin kok. Ya itu bukan karena mobilnya, tapi karena kelakuan yang bawa aja ugal-ugalan. Aku kan udah sering bilang hati-hati kalau minjem, tapi selalu aja ada masalah. Ya udah sih, tinggal masukin bengkel aja. Ntar juga mulus lagi. Yang penting kan udah nyampe penyok parah. Makasih ya udah minjemin. Lain kali mungkin kalau udah selamatan lebih aman. Kalau udah kayak gini aku lagi kan yang keluar duit. Udah kalau minjem bensinnya selalu habis, gak pernah diisi lagi. Haigo, Supri. Mas, kok ngelamun di sini? Loh, itu kenapa mobilnya? Kata Supri abis diserempet motor. Terus orangnya kabur. Ya Allah, makin parah aja ya. Udah berapa kali dia pinjem, selalu ada aja ceritanya. Aku udah selalu wanti-wanti, tapi tetep aja. Sekarang nyalain motor, nyalain mobil, bahkan nyindir karena belum diselamatin. Mas, aku tahu kamu itu baik, gak enakan, apalagi sama saudara. Tapi kalau begini terus, yang rugi kita sendiri. Gak semua orang bisa jaga titipan dengan tanggung jawab. Aku pikir ya udahlah sekali dua kali, tapi ini kayak nggak ada kapoknya. Gara-gara baret aja udah ngegas nyalain semuanya, kecuali dirinya sendiri. Udah ya mas, jangan dipinjemin lagi kalau sayang sama mobil ini dan sama ketenangan hati sendiri. Udah cukup. Iya, kamu bener, udah cukup. Wah, Hit. Wah, kebetulan lagi di luar. Ada apa Mas Supri? Aku mau ke kota beliin obat buat Nur. Stok habis semua di warung sini. Pinjem mobilnya sebentar ya. Cuma sebentar doang kok. Maaf Mas, gak bisa. Mobil ini belum sempat dibawa ke bengkel. Lecet kemarin aja masih ada. Loh, lecet doang kan? Masih bisa dipakai. Gitu aja pelit banget sih. Aku ini mau beli obat loh. Masa sama saudara sendiri nggak mau bantu? Mas, kemarin aku udah bilang baik-baik. Setiap dipinjem, mobil ini pulang-pulang selalu aja ada masalah. Aku nggak sanggup kalau terus begini. Lagian aku nggak tahu Mas bawanya hati-hati apa enggak. Waduh, jadi curiga segala. Cuma mobil bekas gitu aja dijagain banget. Takut rusak ya? Gak usah punya mobil kalau takut rusak. Mobil buat dipakai, ya wajar ada lecetnya. Ya udahlah, gak jadi minjem. Baru punya mobil bekas aja udah sombong banget. Gak nyangka, ternyata kamu pelit, Hit. Assalamualaikum Pak RT. Wah, tanamannya makin subur aja ya. Waalaikumsalam. Wah, Mas Supri ini bisa aja. Ada apa Mas? Tumben kesini. Pasti lagi butuh sesuatu. Hehe, begini Pak, saya mau minta tolong. Saya mau ke kota nyari obat buat istri, tapi motor saya mogok. Niatnya mau pinjem mobil sebentar, bisa nggak Pak? Loh, biasanya pakai mobilnya Wahid. Kok tumben pinjem ke sini? Ah, Wahid mah pelit Pak. Sekarang udah punya mobil, sifatnya langsung berubah. Sombong banget, mobil bekas doang. Mau pinjem bentar aja udah kayak minta warisan. Saya ini cuma mau beli obat Pak, bener-bener kepepet. Iya. Saya ngerti. Tapi mobil saya juga udah tua Mas. Jangan dipakai ngebut-ngebut ya. Aduh Pak, santai aja. Saya bawa mobilnya pelan kok. Mobil orang kan harus dijaga. Setelah berhasil meminjam mobil Pak RT, Supri kembali ke tabiat lamanya. Dia menyetir ugal-ugalan di jalanan desa.
ngebut tanpa peduli keselamatan. Wah, ngebut banget tuh orang. Nantangin nih kayaknya. Minta dikasih paham nih sama legend Raja Jalanan. Benturan keras tak terhindarkan. Kayu panjang dari mobil pickup menembus kaca depan dan menghantam keras ke arah tubuh Supri. Wahid, aku minta maaf ya. Selama ini nyusahin kamu, maksa pinjem mobil, terus malah bikin rusak. Udah gitu malah nyalain kamu, ngejek mobil bekas lah, duduk pelit lah. Padahal kamu udah baik banget, Hit. Mungkin ini balasannya, Hit. Aku jadi kena azab. Udah Mas Supri, aku nggak nyimpen dendam kok. Yang penting sekarang Mas sadar. Semoga ini jadi pelajaran berharga. Iya, Hit. Makasih udah mau jenguk. Sabar ya Mas, semua pasti ada hikmahnya.